Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Motivatalk dan tidak lupa kami ingatkan lagi untuk Anda yang ingin bergabung silakan saja atau SMS ke nomor telepon yang sudah ada di layar televisi Anda. Kita lanjut lagi ya. Tadi Rene bilang coba deh kalau kita ini bisa memilih diri kita sendiri ya, menjadi the chosen one untuk diri kita sendiri gitu ya. Mulainya dari situ dulu Mulainya dari situ dulu deh gitu. Jadi kita harus ada di zona yang memang ini yang kita suka nih. Tadi ada passionnya, ada purpose-nya gitu ya, benar gak sih? Tapi kalau misalnya kayak tadi ada yang kerja di kantornya Rene baru 3 hari udah keluar. Apa jangan-jangan tingkat toleransinya rendah. Nah ini kita untuk menghadapi mungkin kita nggak suka dengan satu hal ini. Kita harus bertoleransi sebesar apa tingkat toleransi yang harus kita berikan. Biasanya kalau orang happy ya Tan ya, kalau kita lagi habis gajian atau baru jadian, toleransi kita tinggi kan. Kalau kita hidup dalam kelebihan, kelebihan itu bukan cuma materi aja, tapi kelebihan dalam artian perhatian, dalam artian kasih sayang. Tentu level toleransi kita akan lebih tinggi dibandingkan orang yang berkekurangan. Ya kan, orang yang sering kali dijadikan objek kemarahan orang tua atau dimaki-maki, itu seringkali toleransi mereka tipis. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan itu. Jadi yang saya bisa sampaikan dalam hal ini, level toleransi itu juga sekali lagi pilihan. Yang mengatakan bahwa kalau orang tua saya tidak benar menghidupi saya, apakah artinya saya harus tidak benar menghidupi anak saya? Pilihan lagi ya, tapi kalau saya sih enggak, saya tetap harus bisa menghidupi anak saya dong. Jadi sebenarnya pilihan untuk menghidupi anak dengan sebaiknya itu tidak ditentukan oleh bagaimana orang tua memperlakukan kita. Kalau kita punya pemahaman dan memilih untuk memahami itu, tentu level toleransi kita akan jauh lebih besar. Jadi sekali lagi selalu ada alasan, dan alasan itu bisa valid bisa enggak. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memilih. Dalam kondisi kesusahan kita selalu bisa memilih jalan yang lebih baik kok. Oke, nah sekarang sudah ada SMS nih Rene nih. Selamat malam Coach, saya ini Roni di Medan. Saya terpilih sebagai kepala marketing di kantor saya. Selamat ya Pak Roni. Nah, terpilihnya saya ini juga karena perjuangan saya sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana ya saya bisa mempertahankan posisi saya ini, karena saya tahu banget banyak persaingan dalam pekerjaan. Nah, gimana? Nomor satu, pekerjaan itu Mas Roni cuman alat. Jadi alat itu waktu tertentu relevan dengan kita, waktu lain bisa jadi tidak relevan. Kalau sekarang kita ban mobil lagi bocor, yang kita butuhkan kan dongkrak. Tapi kalau dikasihnya kampak, nggak ada gunanya, walaupun itu kampak yang paling keren. Jadi jangan pernah melihat itu sebagai pekerjaan itu sebagai kepemilikan, ya kan? Harus punya rasa memiliki, tapi kita punya pemahaman bahwa pekerjaan itu bukan milik kita. Pekerjaan itu milik perusahaan. Yang dilakukan apa? Ya lakukan aja yang sebaiknya, yang sekerannya. So, energinya tidak dilakukan untuk mempertahankan posisi, energinya diarahkan untuk berkontribusi. Karena bisa jadi suatu saat Anda memang harus kehilangan pekerjaan ini, tapi bukan karena Anda jelek, karena Anda punya kemampuan sedemikian oke, sehingga dipercaya posisi yang lebih tinggi lagi, dipercaya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Oke, silakan Pak. Jadi mulai dilaksanakan lagi. Jadi jangan mikir itu pekerjaan hanyalah alat aja ya. Alat sekarang aja. Mulai berkontribusi aja terus. Yo. Ya. Jangan ntar Bapak diangkat lagi bentar lagi. Selamat deh pokoknya ya. Nah tadi untuk dipilih menjadi the chosen one ya untuk diri kita sendiri ya. Tadi Rene bilang kalau kita happy pasti tingkat toleransi kita tinggi loh gitu ya. Pastinya kita bisa. Yang penting kita happy dulu berarti ya kalau gitu ya. Supaya kita ini bisa merasa oh I am the chosen one gitu ya. Kalau misalnya orang sudah merasa oke, kayaknya nih saya I am the chosen one. Apakah mungkin juga kita akan dipilih oleh orang lain atau mungkin bos kita? Pasti nggak seperti itu? Ini kabar baik dan kabar buruknya nih. Ada baik, ada buruk, mau yang mana duluan Tan? Saya sih sukanya yang baik dulu ya. Yang baik ya. Yang baik nih gini Tan. Kita punya kendali sepenuhnya atas diri sendiri. Iya. Kabar buruknya kita cuma punya kendali sepenuhnya atas diri sendiri. Kok sama? Iya sama. Ya maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau bicara soal diri sendiri, kendali sepenuhnya ada pada kita. Apakah kita akan happy, kita mau seneng, kita milih ini, kita milih itu, sepenuhnya ada di kita. Tapi mengenai apa yang akan orang lain lakukan, itu sepenuhnya pilihan siapa? Ya orang lain dong ya udah. sih. Jadi ngapain kita frustasi atas pilihan orang lain terhadap kita? Oke. Jadi itu sih nggak bisa di luar kendali kita lah ya. Yang jelas memang kita harus bisa memaksimalkan ada di dalam diri kita dulu ya. Harus Don't happy bother dulu. istilahnya. Oke ya.
Anda pastinya sudah makin, oh jadi gitu ya. Jadi jangan juga ada harapan untuk saya terpilih ini, terpilih itu, terpilih. Kalau kita nggak milih diri kita sendiri ya, lebih baik kita milih diri kita sendiri dulu aja ya. Yes. Nah mungkin Anda masih penasaran juga seperti apa supaya kita ini bisa merasa I am the chosen one buat diri kita sendiri. Itu kan yang paling penting ya. Oke, tapi sebelum itu kita harus break dulu. Jadi pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Motivator akan segera kembali setelah yang melewat berikut ini.